2 tahun menjabat terhitung semenjak tanggal 13 April 2015 silam, sosok ini memperoleh banyak perhatian karena di bawah kepemimpinan beliau, ITS berubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Simak perbincangan saya, Nia Paramita, bersama dengan Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, hanya di Bincang ITS. Baik Sobat Kampus, saat ini Nia sudah bersama dengan Bapak Profesor Insinyur Joni Hermana, MSc SPhD, selaku Rektor dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah, begitu ya Pak. Baik Pak, sudah 2 tahun menjalani amanat sebagai Rektor ITS. Bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya? Ya, baik-baik saja. Kemudian apakah selama ini menemukan kendala yang berarti Pak selama menjabat sebagai rektor? Sebetulnya bisa dibilang tidak ada, gitu ya. Karena dalam hal ini saya selalu berpikir positif, gitu ya. Artinya saya selalu fokus pada tujuan, sehingga ketika ada katakanlah godaan atau katakanlah tantangan gitu, saya tidak pernah merasa bahwa itu sebagai hal yang menghambat. Jadi jatuh bangun itu biasa gitu ya, karena pada prinsipnya itu bagian dari satu proses, sehingga saya tidak menganggap itu sebagai halangan. Tapi memang kalau saya perhatikan dalam proses 2 tahun ini yang menjadi kendala utama sebetulnya adalah merubah atau mentransformasi cara berpikir, attitude ya, karena dalam hal ini merubah dari BLU menjadi PTNBH itu tidak sekedar merubah warna atau tidak merubah struktur, tetapi sebetulnya merubah kulturnya juga, merubah cara berpikir dan bagaimana menyikapinya gitu. Nah, ini tidak semua orang mampu memahaminya secara baik ya, dan itu memerlukan energi yang besar untuk memastikan bahwa akhirnya mereka tahu. Baik Pak, tadi kan seperti sudah Bapak sempat singgung bahwa ada perubahan status ITS dari PTN BLU menjadi PTN BH Pak. Kemudian ini memang apa Pak kriteria yang sudah dimiliki ITS sehingga dapat ditetapkan sebagai PTN BH? Begini, untuk ITS sendiri sebetulnya kita agak berbeda dengan PTN BH yang lain. Karena dalam hal ini pemerintah yang assign kepada kita bahwa kita sudah layak jadi PTN BH. Nah, ada 14 kriteria yang berkaitan dengan tingkat kelayakan, apakah sebuah perguruan tinggi itu layak menjadi PTN BH, baik dari segi akademik, non akademik, kemudian dari segi finansial. Nah, itu menjadi pertimbangan mereka. Dari situ hampir semua faktor variabel di 14 kriteria itu ternyata dipenuhi, sehingga karena kita sudah melewati batas minimum itu, kemudian kita diminta oleh pemerintah berubah menjadi PTNBH. Oh, baik. Jadi malah ITS yang diminta gitu. Kan kalau dalam proses yang umum perguruan tinggi justru yang mengajukan apply, kemudian nanti dievaluasi. Oh, begitu Pak. Kemudian ini apa Pak keuntungannya ITS menjadi PTNBH? Sebetulnya esensi dari PTNBH adalah pemerintah memberi keleluasaan ya pada perguruan tinggi itu, dalam hal ini ITS, untuk mampu mengembangkan dirinya secara lebih dinamis gitu ya. Jadi artinya dari segi pelayanan pendidikan kepada mahasiswa, terus peningkatan kualitas pendidikan, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber keuangan dari berbagai macam sumber kerjasama, itu dibebaskan gitu. Jadi artinya dalam hal ini kita sudah dianggap dewasa lah gitu. Walaupun di sisi lain ada kerugiannya sebetulnya, karena ketika kita bicara otonomi ya, kebebasan seperti itu tidak sepenuhnya sebetulnya. Kenapa? Karena misalnya saham terbesar PTNBH ini kan sebetulnya milik pemerintah, sehingga semua aturan pemerintah yang ada tetap masih mengikat gitu. Jadi bebas tapi tidak sebebas-bebas yang itu maksudnya. Baik. Gitu. Baik Sobat Kampus, penasaran bagaimana kelanjutan perbincangan dia bersama dengan Bapak Joni? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang ITS. Hai kami! Hai Pak! Sobat Kampus, jangan lupa untuk di subscribe.
subscribe di ITS TV. Baik Sobat Kampus, kembali lagi bersama dengan Nia dan juga Bapak Joni di sini. Pak, tadi kan di segmen sebelumnya kita sudah banyak membahas sekilas lah tentang ITS sebagai PTNBH. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana ITS setelah menjadi PTNBH dan juga program-programnya untuk menuju World Class University, Pak. Kemudian ini kan menurut rencana strategis 2016, salah satu sasaran strategis ITS adalah menjadi World Class University, Pak. Dan untuk ke arah sana kan pasti diperlukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu, Pak. Langkah kerjasama seperti apa, Pak, yang sudah dilakukan ITS baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Jadi gini ya, kalau kita bicara World Class University itu secara kriteria katakanlah indikatornya itu kita dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi level dunia ya. Artinya masyarakat internasional mengenali kita. Nah, untuk memastikan bahwa mereka mengenali kita, maka salah satu cara yang harus kita tempuh adalah dengan meningkatkan publikasi ilmiah kita. Kalau kita mampu meningkatkan publikasi ilmiah, lebih banyak di refer, di recite, dengan demikian orang akan mengenal kita, gitu ya. Tapi itu hanya salah satu saja. Aspek lain yang juga berkaitan dengan internasionalisasi adalah bahwa kita diminta untuk lebih banyak melakukan proses mobilisasi. Mobilisasi ya dosennya, ya mahasiswanya, maupun karyawan inbound maupun outbound ya, masuk ke ITS atau keluar ITS. Kemudian ada program-program kerjasama dalam penelitian, dalam bidang kerjasama lainnya. Itu yang kita sekarang coba kembangkan gitu. Nah, jadi dalam waktu pendek ini memang kita berusaha untuk meningkatkan publikasi kita semaksimum mungkin. Kemudian ini inovasi apa saja, Pak, yang memang yang sudah dikeluarkan oleh ITS? Nah, gini ya, kalau dalam hal inovasi itu beberapa itu ada ukuran sebetulnya. Itu ada teknologi readiness level ya, misalnya TRL yang kita sebut. Itu tuh ada 9 level. Nah, tugas kita sebagai perguruan tinggi sebetulnya hanya menghasilkan sampai level ke-6, artinya menghasilkan prototipe yang berdasarkan hasil penelitian laboratorium. Tapi pada kenyataannya kita juga dituntut karena sebagai PTNBH untuk mampu memasarkan produk yang kita hasilkan. Dengan demikian kita akan mendapatkan revenue dari situ gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka kita harus tidak berhenti di TRL 6 tapi sampai TRL 9. Caranya bagaimana? Kita berkolaborasi dengan mitra. Nah, dalam hal ini sekarang itu kita sedang berusaha merintis arah itu. Kita bekerja sama yang paling gampang dan paling dekat dan mempunyai hubungan emosional baik sebenarnya dengan alumni. Gitu. Beberapa alumni yang mempunyai perusahaan kita ajak berkolaborasi untuk menghasilkan barang-barang atau produk-produk inovasi yang kita teliti. Di antaranya misalnya seperti yang sudah kita kenal kemarin kita pasarkan tuh Gesits misalnya. Sepeda motor listrik itu, kemudian ada CNC ya misalnya, dan beberapa produk software lainnya gitu yang juga dihasilkan oleh teman-teman. Kemudian Pak, ini kan saya memperoleh sumber dari webometrics.com bahwa ITS saat ini berada dalam peringkat 15 secara nasional dan juga 2621 di dunia. Benar begitu, Pak? Benar gitu ya. Jadi gini, yang perlu saudara ketahui sebetulnya di dalam itu sistem peringkatan itu ada yang pertama mengukur berdasarkan traffic dari banyaknya orang mengakses web kita. Itu yang disebut for ICU gitu ya itu. Terus kemudian kalau misalnya kita ditambah dengan pengutipan itu webometrics. Kalau ditambah lagi dengan persepsi dari mitra atau sejawat ya, itu menjadi keyword ya. Terus kalau ada lagi lebih tinggi lagi ada tes itu. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita mendapatkan webometrics yang relatif rendah sebetulnya 15, karena dulu di Indonesia kita pernah nomor 1 gitu. Terus kemudian turun. Kenapa bisa begitu? Karena kita melakukan proses itu ya, pergantian sistem yang dilakukan di perpustakaan. Nah, akibatnya sekitar 3 tahun lalu diperbaiki, ditingkatkan, di-upgrade kapasitasnya. Tetapi pada waktu proses upgrade itu entah kenapa hubungan kita terputus dengan Webro. Sehingga ketika kemudian kita masuk lagi itu tidak dikenali gitu, selalu gitu. Nah, terus kemudian kita berusaha membuka akses itu, kemudian semua metadata kita buka. Yang terjadi kemudian apa?
Weibo tuh mendiskualifikasi kita. Kita dianggap melakukan proses manipulasi data gitu, karena mereka tidak yakin data sebelumnya, data kita itu ada sekitar 2.300-an ini file, tiba-tiba melonjak menjadi 15 ribuan. Nah, akibatnya kita kemudian di penalti. Jadi nilai kita dijatuhkan. Akhirnya kita waktu itu ranking ke-23. Nah, terus saya sebagai rektor kemudian mau menyurati mereka Webometrics bahwa kita tidak melakukan apa-apa manipulasi ataupun apa. Kita hanya membuka metadata karena dulu pada saat 3 tahun sebelum saya itu telah dilakukan perbaikan. Jadi menjelaskan kronologisnya. Akhirnya mereka mau menerima itu, kemudian kita dimasukkan lagi. Tetapi proses memasukkannya ternyata tidak selancar yang kita duga ya. Ada beberapa sistem yang kita sampai sekarang masih cari penyebabnya. Sehingga proses upload datanya yang dikenal mereka itu sangat terbatas. Akibatnya kita beranjak itu pelan-pelan gitu. Sekarang ranking ke-15 kita lagi berusaha terus meningkatkan terus ya. Kemudian apakah ada pengaruh Pak antara peringkat tersebut dengan ITS menuju World Class University ini? Jelas ya, karena satu ranking dengan ranking metode lainnya itu saling berhubungan ya. Kalau misalnya di bawahnya saja kita tidak, misalnya dari traffic aja kita tidak bagus, ke atasnya bagaimana kita mau dikenali isinya, berapa citasinya gitu ya, yang bisa dimasukkan di dalam sistem rankingan. Padahal di sisi lain pemerintah sudah menargetkan 2023 itu ITS itu diminta masuk ke QS World 500 besar dunia. Tapi di sisi lain sebetulnya kita sendiri inginnya mengejar sebelum 2020 gitu. Tetapi saya kira ini berat ya, karena seperti yang saya sampaikan ternyata infrastruktur IT-nya juga harus menunjang gitu. Nah sekarang yang kita lakukan, kita mencoba menambah kapasitas IT kita, internet kita menjadi yang tadinya cuma 2, kemudian tadinya cuma 1 komoda, sekarang naik 4, sebentar lagi naik 10 gitu. Dan ada cadangan lain yang 10 lagi jadi 20 gitu. Pokoknya kita ingin kejar gitu. Mudah-mudahan bisa lah gitu. Baik Pak, kemudian tadi kan sempat disinggung di awal bahwa setelah ITS menjadi PTNBH ini kan diberikan keleluasaan salah satunya dalam pengelolaan finansial ya Pak ya. Kemudian ini kan salah satu sumber pendapatan dari PTNBH itu sendiri kan adalah usaha PTNBH Pak. Kemudian ini usaha apa yang sedang dilakukan oleh ITS saat ini Pak? Jadi kita pada prinsipnya membentuk apa yang disebut Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BPPU. Tadi di bawah itu tuh ada PT, perseroan terbatas. Jadi kita bisa membuat PT, dan di bawah PT itu kita sudah punya ITS kemitraan yang sudah selama ini melakukan proses konsultasi mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita usahakan sendiri, termasuk misalnya saudara lihat nanti air minum buatan kita sendiri, produk-produk kita sendiri. Pokoknya diputar sini. Kalau nggak dikasihkan ke koperasi, dikasihkan BPPU. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup dengan cara mandiri, dan kita menghidupi, tidak ada uang yang keluar gitu. Maksud saya kita harus berusaha seperti itu. Terus kemudian yang kita coba usahakan juga, kita membuat teknopark gitu ya. Di kita yang sedang diusahakan itu yang otomotif, kemudian yang berkaitan dengan maritim, terus yang ketiga industri kreatif. Nah ini 3 ini yang kita juga kejar, karena saya lihat banyak peluang-peluang kita untuk mendapatkan pendapatan ini ekstra gitu, revenue dari ketiga sektor ini. Kemudian itu untuk teknopark itu tadi apakah akan ditampilkan karya-karya mahasiswa atau bagaimana Pak? Jadi teknopark itu mempunyai 2 fungsi. Pertama adalah sebagai yang disebut dengan teaching industry ya. Jadi kita memberi kesempatan kepada industri untuk membuka, atau perusahaan untuk membuka cabangnya di sini atau laboratorium ini untuk meneliti bidang tertentu, dan sekaligus menjadi tempat untuk mahasiswa misalnya kerja praktek atau tugas akhir atau itu gitu. Maksud saya dengan demikian mahasiswa tidak perlu cari-cari kemana-mana ya. Ada tempat mereka untuk berlatih dalam bidang industri. Terus kemudian yang kedua adalah sebagai inkubator. Inkubator itu artinya mendidik gitu ya calon-calon pengusaha. Kan kita sekarang sudah mulai mahasiswa banyak yang
bergerak dalam bidang thermopreneur ya. Iya, teknopreneur. Kita bimbing mereka di situ, dikenalkan dengan lingkungan pengusaha, pemodal dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti mereka bisa jalan sendiri. Jadi dua fungsi sebetulnya. Jadi kita mendirikan Teknopark itu bukan semata-mata mencari uang sebetulnya, tetapi lebih ke arah menyiapkan anak-anak didik kita supaya mereka mampu menjadi orang-orang yang kita desain gitu ya, termasuk diantaranya jadi teknopreneur itu. Bagaimana peran mahasiswa ITS terkait dengan ITS sebagai PTNBH? Sesaat lagi hanya di Bincang ITS. Perkenalkan, saya Raffi Arga Ardiansyah, selaku Presiden BEM ITS periode 2016-2017. Tidak terasa Pak, ternyata sudah 2 tahun Bapak menjabat sebagai Rektor ITS. Sebelumnya selamat Pak untuk 2 tahun kinerjanya hingga saat ini. Saya ada satu pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Dengan ketika Bapak menjadi pertama kali hingga 2 tahun ini, saya merasakan dari teman-teman mahasiswa begitu banyak perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan yang Bapak tujukan kepada kami. Dari mulai PTNBH yang itu mengaruh kepada kami juga dari segi kemahasiswaan, fakultas dan sebagainya. Nah, ada satu hal Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak dari untuk kepengurusan Bapak sisanya yang 2 tahun mendatang, yaitu kira-kira Pak untuk 2 tahun mendatang apa yang bisa Bapak janjikan kepada kami, kira-kira pasca Bapak nanti menjabat ITS ingin seperti apa Pak? Yang itu mungkin real ya Pak, bisa dilihat sama teman-teman mahasiswa pun seluruh stakeholder yang ada di ITS ini. Terima kasih Pak, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Baik Sobat Kampus, kembali lagi di Bincang ITS. Pak, ini sudah ada pertanyaan dari Presiden BEM ITS, bagaimana tanggapannya? Pertama saya mau menanggapi ya bahwa saya tidak akan janji-janji gitu. Saya akan langsung berbuat saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita berubah PTNBH itu pada prinsipnya bukan menjadi tugas kami sebagai dosen, tapi juga tugas semuanya. Ya karyawannya, ya mahasiswanya. Mari kita sama-sama memanfaatkan peluang kita menjadi PTNBH sebagai autonom university untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat semaksimalnya kita bisa. Makanya saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, pada Presiden BEM juga dan teman-teman lain, kalau saya tidak pernah melakukan mahasiswa itu di bawah saya gitu. Saya ingin melakukan mereka sebagai mitra, sebagai bagian dari orang dewasa. Nah, yang kemudian saya ajak diskusi bagaimana caranya kita mengembangkan kampus ini menjadi lebih baik gitu. Jadi secara prinsip sebetulnya itu. Makanya ya ketika pertama kali saya jadi rektor, saya mengatakan saya tidak akan menaikkan UKT walaupun kita jadi PTNBH. Dan itu saya penuhi. Kenapa saya melakukan ini? Bukan karena kita tidak butuh uang, karena secara prinsip kita perlu ya. Uang itu perlu gitu. Tetapi di sisi lain, saya tidak mau teman-teman ya, terutama dosen dan teknik itu menganggap bahwa ketika PTNBH maka mahasiswa lah yang menjadi target untuk meningkatkan pendapatan. Menurut saya itu tidak kreatif gitu loh. Kita masih banyak yang kita lakukan, dari mulai melakukan kerjasama dengan industri, kemudian kita bisa membuat proposal, mendapatkan hibah kompetitif. Itu banyak sebetulnya asal mulai kreatif lah. Dan kita bisa bekerja sama, tidak hanya dosennya yang nyusun, tapi mahasiswanya juga. Gitu. Makanya menurut saya ini PR bersama loh. Karena itu seperti misalnya minggu depan kami akan menemui para alumni, mensosialisasi PTN sekaligus melakukan business meeting kita istilahnya. Jadi kita mempunyai beberapa program yang membuat alumni bisa berkontribusi pada ITS. Nah, kita tawarkan apa saja yang mereka bisa investasikan di ITS ini gitu. Jadi menurut saya kita bangun sendiri ekonominya gitu. Kenapa tidak gitu? Kita bangun sendiri ITS-nya, kenapa tidak? Jadi alternatif dari mahasiswa sih nanti aja terakhir gitu. Iya. Ketika kita sudah mentok dari sini, oke, baru kita pertimbangkan. Tapi menurut saya itu tidak akan terjadi. Kemudian Pak, ini untuk peran langsung dari mahasiswa pada kebijakan ITS sebagai PTNBH ini adakah? Nah gini ya, saya itu sudah mengatakan bahwa PTNBH itu PR bersama sebetulnya. Iya, jadi ini tantangan yang tantangan yang besar gitu untuk kita semua, tidak hanya dosennya, tapi juga mahasiswanya. Bagaimana caranya? Saya sudah melihat bahwa ke depan itu dengan perubahan
style dari masyarakat sendiri, gaya hidup, teknologi dan sebagainya, itu kita sudah melihat banyak hal yang harus kita siapkan untuk mahasiswanya, termasuk dalam ini soft skills-nya gitu loh. Jadi mau tidak mau tuh kita harus garap itu tidak hanya sekedar memberi ilmu matematik, fisika, kompetensi keilmuannya saja, tapi juga yang non-akademiknya. Jadi soft skill ini kita berikan. Itu satu. Kedua ya, selain kita menyiapkan diri, yang kedua tuh yang tidak boleh lupa tadi sudah saya singgung juga, jejaring gitu. Kemampuan kita membuat aliansi gitu ya. Dan itu yang paling bagus aliansinya adalah sesama alumni. Yang menjadi masalah sekarang itu, kita punya alumni mesin, egonya besar sendiri, elektro ya besar sendiri, TI ya besar sendiri, sipil ya besar sendiri, teknik kimia ya besar sendiri, kimia juga besar sendiri, semua bergerak sendiri-sendiri. Padahal kalau misalnya kita mau survive menjadi satu perguruan tinggi besar dengan alumni yang kuat, itu mereka harus satu. Makanya yang kemudian saya lakukan, kita merubah sistem kaderisasi itu. Artinya bahwa tahun pertama itu kita mengharapkan ada kebersamaan ya, lebih tepatnya kebersamaan dalam satu angkatan supaya antara satu jurusan dengan jurusan lain itu bersatu. Setelah itu baru masuk ke lingkungan, ke himpunan gitu ya. Setelah itu baru kemudian kita garap aspek yang berkaitan dengan entrepreneurship, leadership, kerjasama, karir gitu ya. Baru terakhir itu menyiapkan ketika dia mau masuk ke lingkungan bagaimana misalnya melakukan proses nulis surat lamaran, terus kemudian wawancara pada saat lamaran, dan gitu kan harus disiapkan. Saya harus desain gitu, yang gitu itu tidak hanya dibiarkan sudahlah karena yang masuk sini sudah pintar-pintar biar belajar sini, nggak bisa. Dunia itu beda dengan apa yang kita ini gitu. Jadi maksud saya itu kita desainnya sama-sama. Makanya saya sudah bilang juga ke alumni, tolong kita bantu memberi wawasan tentang dunia kerja, bagaimana bidang-bidang tertentu itu gitu, dan seterusnya. Ini hanya untuk memberi pengayaan supaya mereka sama-sama bisa itu gitu, membangun ITS ke depan itu seperti apa. Menurut saya mampu. Karena saya sudah buktikan ya dari segi aktivitas mahasiswa. Ketika kita terus dorong gini, prestasi kita luar biasa tahun kemarin itu. Baik Pak, kemudian masih terkait dengan kaderisasi ini kan Nia mendengar isu lah, desas-desus bahwa nanti seluruh mahasiswa baru ITS ini wajib untuk tinggal di asrama, dan katanya asrama ini akan dijadikan sebagai salah satu tempat pengadilan, benar begitu Pak? Idealnya memang begitu. Saya menginginkan tuh misalnya tuh asrama kita itu muat untuk semua. Masalahnya tidak muat. Kita cuma kapasitasnya 2.500-an. Sementara yang tiap tahun masuk itu sekitar 4.500. Jadi kurang kan? Karena itu hanya sebagian. Tapi di sisi lain dulu memang kita sudah merencanakan ketika mereka sudah di asrama, hakikatnya itu akan ideal kalau kita sambil memberi itu gitu, memberi semacam pengkaderan gitu. Bukan hanya dibiarkan begitu saja. Sebab saya selalu membayangkan bahwa yang namanya pengkaderan itu bukan ketika dia masuk, tapi dari dia mulai masuk sampai dia dari keluar. Jadi selama 4 tahun di sini dia dikader gitu. Sehingga keluarkan itu sudah seperti perguruan pencaksilat gitu loh. Sudah turun gunung tuh sudah betul-betul ahli dalam segala macam gitu. Ya kita berusaha, tapi saya pikir harus begitu, harus lengkap gitu. Kalau hanya dididik, hanya bidang keilmuannya, nanti jadi tukang, saya khawatir gitu ya. Padahal sekarang itu persaingan sudah demikian ketat, apalagi misalnya masyarakat ASEAN bisa kerja di sini gitu. Nah kalau kita tidak menyiapkan lulusan yang paripurna, kita kalah bersaing gitu. Baik Pak, kemudian ini kan terhitung sejak 2017 Januari kemarin, ini kan sudah ada restrukturisasi fakultas di ITS ini Pak. Pernah mendengar pro dan kontra langsung Pak dari mahasiswa? Iya, bukan hanya mahasiswa, ya dosennya juga pro kontra kok. Biasa saya kira gitu ya. Tapi sebetulnya yang perlu saya garis bawahi di sini, perubahan fakultas itu bukan karena PTNBH loh. Perlu dipahami ya. Itu hal yang berbeda. Cuma karena kebetulan sedang melakukan proses transformasi jadi PTNBH, momen itu kemudian dimanfaatkan oleh senat akademik untuk mengevaluasi kembali pengelompokan program studi yang berada di masing-masing fakultas. Karena berdasarkan peraturan pemerintah itu, fakultas itu harus terdiri dari rumpun keilmuan yang sama.
Akibatnya apa yang terjadi? Oh, ternyata ini tuh salah selama ini gitu. Jadi akhirnya kemudian dibuatlah rumpun. Dengan begitu kemudian terjadilah kesepakatan sudah dipisah aja beberapa fakultas. Jadi hakikatnya itu momen yang kebetulan bersamaan dengan PTN, bukan karena PTNBH. Dan bagi saya itu suatu hal yang menguntungkan gitu ya, bukan menguntungkan kalau kita kembali lagi kepada hal yang tadi saya katakan bahwa kita ingin membangun kebersamaan antar fakultas, tidak hanya di antara jurusan saja. Itu akan menguntungkan karena dengan begitu ketika satu program studi mempunyai rumpun keilmuan yang sama, maka basic science itu harus sama semua. Kalau di sini ada kimia, di sana ada kimia, di sini ada fisika, di sini ada fisika, di sini 2 SKS, di sini 2 SKS. Kalau sekarang, sebelum ini, karena masing-masing program studi punya otonomi, mereka menentukan sendiri-sendiri semuanya. Ada yang tidak mau kimia, ada yang tidak mau fisika, gitu ya, di basic science itu. Kan nggak benar gitu. Padahal dia rumpun keilmuan yang seharusnya ada, misalnya gitu. Akibatnya, ketika kita mau gabung-gabungkan, maksud saya itu gini, idealnya supaya masing-masing program studi itu bersatu, kimia misalnya dengan TI, dengan sipil misalnya, ada dalam satu kelas mengambil fisika sama-sama. Misalnya seperti itu. Tapi kenyataannya nggak bisa. Kenapa? Karena di kimianya sendiri, pelajarannya fisika yang sama-sama itu cuma 4 SKS misalnya, tetapi di TI cuma 2 SKS. Masa digabungkan yang SKS yang berbeda? Nah, itu beda-beda, sendiri-sendiri, beda-beda, walaupun namanya sama pelajarannya. Nah, akibatnya kita tidak bisa menyatukan antar kelas dalam satu kelompok yang bersamaan untuk membaurkan itu, ya. Kan bagus kan, jadi berbaur dari kimia dengan mesin gitu, bisa syukur bisa jadi jodoh. Kemudian itu sisi side effect-nya. Tapi di sisi lain yang saya ingin bangun itu adalah kebersamaan sebetulnya. Karena kalau kita semua akur, ya, ketika di luar nanti saling mengikat gitu, saling punya keterikatan batin gitu. Menurut saya itu bagus itu. Kemudian Pak, ini kan juga Nia sempat mendengar bahwa nanti misalnya saya akan dari jurusan kimia gitu, nanti boleh misalnya jika saya berminat untuk menyelesaikan masalah lingkungan, contoh untuk tugas akhir saya boleh mengambil kuliah di jurusan teknik lingkungan gitu, apa benar begitu Pak? Ada beberapa opsi yang membuat seseorang itu bisa ngambil ke sana. Jadi yang istilahnya kuliah pilihan ya. Oh iya, mata kuliah pilihan. Bisa nggak ada masalah itu. Justru kita inginnya memungkinkan seperti itu, lintas jurusan gitu bisa. Kemudian ini kapan Pak untuk program seperti itu? Ini yang kita sedang susun ini. Jadi kita merencanakan 2018 ini sudah kurikulum baru lagi. Mahasiswa pasti gitu. Tapi bagaimana? Saya pikir ini perlu supaya tapi saya yakin didukung oleh mahasiswa kalau mereka tahu filosofinya bahwa pertama kita mengembalikan pada rumpun yang sama sehingga basic science harus dibenahi. Kedua, kita ingin menjalin kebersamaan supaya antar jurusan tuh bisa saling resource sharing ya, berbagi resource-nya gitu ya. Jadi kita bisa ngambil dari sana gitu, ngambil dari sana. Itu yang lebih penting karena ke depan itu kita harus jejaring loh. Tidak bisa kita bicara hanya kimia saja, mesin saja, sipil saja, nggak bisa begitu. Kemudian Pak, ini terakhir, apa harapan Bapak untuk ITS ke depannya Pak? Setelah belajar dari 2 tahun pengalaman ini, saya melihat tuh ITS itu potensinya besar sekali. Cuma selama ini tidur gitu ya. Entah karena apa, saya juga tidak ngerti gitu ya. Jadi kita tuh selama ini terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, urusan masing-masing, tidak melihat potensi itu dan menggabungkannya secara bersama. Makanya menurut saya itu hal-hal yang sudah terjadi dulu itu seharusnya dilupakan. Saya coba memberi ilustrasi ya. Yang international publication itu kita itu sejak berdiri 1960 sampai 2015 yang lalu, jadi berarti 55 tahun, kita total publikasi internasionalnya itu hanya 1.500-an. Kemarin 2016 ya, hanya 1 tahun kita produksinya 700 international publication. Bayangkan mencakup 56 tahun ya, cuma 1.500 dan 700 hanya dalam 1 tahun. Artinya selama ini apa yang kita lakukan tidur semua gitu loh intinya. Jadi harapan saya ke depan tuh jangan sampai potensi ITS ini disia-siakan. Kita juga punya anugerah yaitu bahwa
mahasiswa yang masuk ITS itu masuk dalam kriteria 3 besar di Indonesia itu. Jadi yang masuk ITS itu kira-kira pinter-pinter lah, saudara-saudara itu pinter-pinter gitu ya. Cuma nggak sadar aja kalau pinter gitu ya. Nah, itu harus dibangunkan gitu loh. Kalau kita tuh punya kemampuan, mungkin kita ikut perjualan di mana-mana, ikut kok, dapat kok gitu. Kita tuh sedang ngitung dalam satu hari itu 1,8 penghargaan kita terima, hampir 2. Jadi setiap hari itu ada penghargaan terus gitu, nggak satu, nggak minggu, terus ada penghargaan yang diterima itu. Jadi artinya potensi kita tuh besar. Jadi menurut saya tuh sayang kalau kita kemudian cuma itu gitu ya, cuma berkiprah hanya di konteks lokal saja. Tidak hanya nasional, internasional itu bisa kita sebetulnya. Hanya harus ada yang mendorong-dorong. Dan itu saya pikir yang menjadi tugas utama kita. Mudah-mudahan ke depan itu apa yang sudah menjadi pengalaman baik sekarang itu bisa terus dikembangkan. Dan yang harus diingat juga, jangan saya selalu mengingat apa yang dikatakan Presiden Kennedy dulu ya. Don't ask what your country do for you, but ask what you do for your country gitu ya. Jangan bertanya apa yang bisa ITS berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kamu bisa berikan untuk ITS. Jadi PTNBH itu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan saya ingin mahasiswa juga ikut bagian daripadanya gitu. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Joni sudah menyempatkan Ya, diri untuk ya, hadir di Bincang ya. ITS. Mudah-mudahan sukses selalu dan program-program kedepannya juga dapat terlaksana. Ya. Baik, Sobat Kampus, demikian perbincangan saya bersama dengan Profesor Joni Hermana selaku Rektor ITS. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang ITS. Status ITS sebagai PTNBH dan juga keinginannya untuk menjadi World Class University siogianya menjadi PR bagi seluruh elemen ITS. Mari kita sukseskan bersama keinginan ITS untuk masuk ke dalam peringkat 500 besar dunia pada QS World Ranking University sebelum tahun 2020. Saya Nia Paramita, sampai jumpa di Bincang ITS selanjutnya.